semuanya. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan cara mengerjakan operasi hitung campuran tetapi dalam bentuk pecahan. Materi sebelumnya Pak Guru menjelaskan tentang operasi hitung campuran tapi bilangan bulat atau bilangan cacat. Sekarang operasi hitung campuran menggunakan pecahan. Jadi yang pertama adalah operasi hitung campuran pecahan. Jadi yang pertama, mengubah berbagai bentuk pecahan. Sekarang kita mau ubah bentuk pecahan. Ada yang pecahan biasa menjadi pecahan desimal, atau sebaliknya pecahan desimal ke biasa, atau pecahan biasa ke persen, atau ke persen ke pecahan biasa, pecahan desimal ke persen, pecahan campuran ke persen, atau sebaliknya. Yang pertama Pak Guru akan menjelaskan adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya desimal menjadi pecahan biasa. Kalian pasti tahu kan yang mana namanya pecahan biasa dan mana namanya pecahan desimal. Pecahan biasa dia seperti ini. Misal, ini contoh ya. Contoh 1/2. Ini adalah pecahan biasa. Ingat, pecahan biasa itu pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut. Yang mana dibilang pembilang? Pembilang itu yang di atas ini dan penyebutnya adalah yang di bawah. Sekarang pecahan biasa ini kita mau ubah ke pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki tanda koma. Kalau kalian mau tahu bentuk-bentuk atau jenis-jenis pecahan, ada di video Pak Guru sebelumnya. Di situ ada jenis-jenis pecahan yang saya jelaskan. Sekarang kita masuk. Ini pecahan biasa, kita mau ubah ke pecahan desimal. Bagaimana caranya? Sekarang kita memperhatikan dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah angka 2. Di penyebut ini kita akan ubah ke 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Jadi kita mau ubah ke bentuk 10, 100. Tapi sebelum kita melangkah ke jauh, kita ambil dulu angka 10. Kita ambil angka 10. Lihat, angka 2 ini apakah bisa dibagi dengan 10? Kalau misalnya bisa, pembilang dan penyebut kita kali dengan angka yang menghasilkan 10. Bagaimana caranya? Ini berapa dikali 2 dapat 10, atau 10 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 5. Betul sekali. Sekarang 5 ini kita kalikan semuanya dengan pembilang dan penyebutnya. Jadi ini kita kalikan, masing-masing pembilang dan penyebut kita kalikan. Setelah itu langsung kita kali 1 dikali 5. Betul sekali, 5 per 2 dikali 5. Betul, 10. Kalau misalnya dia penyebutnya sudah 10, di sini kita tinggal ubah ke pecahan desimal. Bagaimana caranya? Silakan lihat. Angka berapa ini? 5. Kita tulis 5. Lihat 10. 10 berapa nolnya? Berapa? 1. Berarti kita tulis menghitung dari depan angka 1. Berarti ini koma, bukan 1 ya, ini koma. Baru kita tambahin 0. Oke? Ini 0,5 perubahan pecahan desimalnya. Saya kasih contoh lain. Misalnya lagi, atau lebih besarnya 3/5. Oke, sudah? Sekarang kita lihat apakah bisa 10 dibagi 5. Kayaknya bisa kan? Kayaknya bisa. Berapa? 2. Betul sekali, 2. Sekarang 2 ini kita kalikan semua dengan pembilang dan penyebut. 3 dikali 2 per 5 dikali 2. Sudah? Sekarang kita kali 3 dikali 2. Betul, 6. 5 dikali 2, 10. Berarti hasilnya nanti adalah 0,6. Contoh lagi, misalnya yang lebih baik ya,
13/2 sama dengan, otomatis ini dikali dengan 5. 13 dikali 5 per 2 dikali 5. Nah, sekarang kita kali 13 kali 5 berapa? 65, betul sekali. 65/10. Sempat ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau pembilangnya ada 2 angka, sedangkan di bawahnya itu cuma 10. Yang tadi kan 1, contoh sebelumnya. Begini caranya, tulis angkanya dulu yang di atas pembilang. 65. Berapa nolnya? 1. Ingat, kita menghitung mulai dari depan angka yang pertama ini. Berarti 1. Oke, sudah? Berarti jawabannya adalah 6,5. Bagaimana? Paham? Kalau misalnya paham, kita lanjut ke berikutnya. Sekarang sebaliknya lagi, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita ambil dari sini saja contohnya. 0,5. Kita mau ubah ke atau seganti yang lain. 0,8. Kita mau ubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Lihat, berapa angka di belakang koma? Ini koma dan angka di belakangnya. Berapa angka? Bukan nilainya ya, cuman berapa angka. Yaitu ada 1. Berarti 8 per, kalau 1 berarti nolnya 1. Berarti 8/10. Ini sudah berbentuk pecahan biasa. Kalau soalnya mengatakan sederhanakan, jadi kita sederhanakan yang ini. Bagaimana caranya? Yaitu kita mulai dari angka 2. Pembilang dan penyebut kita masing-masing bagi 2. 8 dibagi 2 per 10 dibagi 2. 8 bagi 2 berapa? 4/5. Seperti itu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Kalau misalnya kalian semua belum paham, silakan skip video saya atau silakan ulang-ulangi video saya untuk mengetahui penjelasannya. Ingat ya, tulis ini, catat. Saya kasih waktu 1 menit. Lihat dan catat. Oke, sudah? Oke, saya hapus. Kalau misalnya saya harusnya terlalu cepat, silakan videonya di pause, baru lihat. Selanjutnya kita masuk di bagian B. Bagian B adalah kita mau mengubah pecahan biasa menjadi persen. Jadi sekarang kita mengubah pecahan biasa ke persen. Contoh, saya tulis dulu ya. Pecahan biasa ke persen. Persen itu singkatan dari persen adalah per 100. Jadi pecahan 100 kalau persen. Saya lanjut. Saya ganti scroll dulu. Kita lanjut pecahan biasa contoh. Misalnya 12 per berapa ya? Per 5. Ini pecahan biasa, kita mau ubah ke pecahan atau persen. Lihat, persenaman itu adalah per 100. Berarti penyebutnya 100. Jadi ini angka 5 kita mau ubah menjadi 100. Bagaimana caranya? 100 kita bagi dengan 5. 100 bagi 5 berapa? Betul. Dapat 20. Jadi semua pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 20. 12 dikali 20, 5 dikali 20. Sekarang kita kalikan 12 dikali 2. Nolnya ini kita simpan dulu, nanti kita tambahkan di belakangnya. 12 kali 2 berapa? Ayo, berapa? 24. 24, karena kita simpan tadi 0, berarti tambah 1, 0. Per 5 dikali 2, ya 100 lah. Kita cari lagi, karena kita mau cari ke persen. Kalau misalnya dia sudah
100 berarti dia tinggal 240%. Seperti itu. Bagaimana? Paham? Sekarang kita masuk di materi selanjutnya, yaitu mengubah desimal menjadi persen. Sekarang kita mau ubah pecahan desimal menjadi persen. Masuk bagian C, desimal ke persen. Kalau misalnya kurang kentara, tunggu ya, saya spidolnya ini kurang. Jadi kita lanjut mengubah desimal ke persen. Contoh, misalnya 0,2. Ini bilangan desimal, kita mau ubah ke persen. Coba perhatikan, di belakang koma ada berapa angka? Ada 1, bukan ada 2. Jangan lihat 2, kalian katakan 2. Nah, 1 angka. Berarti kita tulis 2 per, ada berapa angka? 1, berarti dia nolnya 1. Sekarang karena ini belum 100, jadi ini kita ubah ke 100. Bagaimana caranya? Kita bagi 100 bagi 10 berapa? Betul, dapat 10. Kalau dapat 10 berarti pembilangnya kita kali 10. 2 dikali 10 per 10 dikali 10. 2 kali 10 berapa? Betul, 20 per 100. Kalau sudah 100 berarti tinggal tulis 20%. Oke? Sip. Kalau misalnya kurang paham, seperti yang saya katakan tadi, ulang videonya. Bagaimana? Bisa saya lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu mengubah persen menjadi desimal. Ini sebaliknya ya, mengubah persen ke desimal. Misalnya saya ambil 45%. Sebaliknya ini ya, sebaliknya. Misalnya 45%. Persen artinya 100. Berarti 45 per 100. Oke, sudah. Sekarang lihat berapa nolnya? Ada 2. Kita tulis dulu 45. Hitung nolnya 2. Berarti mulai dari sini. 1, 2. Berarti tambah 0 menjadi 0,45. Begitulah caranya mengubah persen menjadi desimal. Silakan tulis. Sambil menulis, sambil saya jelaskan sedikit. Jadi, saya rasa cukup sekian penjelasan Pak Guru tentang perubahan dari pecahan ke pecahan desimal, atau sebaliknya pecahan biasa ke persen, pecahan sorry, masih ada satu. Yang satu saya lupa, yaitu pecahan biasa ke pecahan campuran. Sekarang kita masuk ke pecahan bagian D ya, kalau tidak salah. Pecahan biasa ke campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah gabungan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Contoh, misalnya 5/2. Ini 5/2, kita mau ubah ke pecahan campuran. Kita pakai rumus, kita pakai cara bagi-bagi huruf. 5-nya di dalam, 2-nya di luar. Ingat, penyebut di luar, pembilang di dalam. Sudah sampai sini sudah. Sekarang kita cari 5 bagi 2 berapa? Betul, 2. Itu bersisa nah. Terus 2 dikali 2 dapat 4. Kurang 5 kurang 4 dapat 1. Sampai sini saja. Ini adalah sisanya. Ingat sisa. Jadi jawaban ini dia menjadi bilangan bulat, tulis 2.
Dan sisanya ini menjadi pecahan ini 1 per, lihat penyebutnya berapa? Nah, 2. Jadi beginilah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang saya balik ya. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. 3/2/5. Ini kita mau ubah ke pecahan biasa. Caranya ini kita kali 3 dikali 5 ditambah, yang mana mau ditambah? Kita tambah yang ini 2 ditambah 2, terus per yang di bawahnya ini tetap ini menjadi 5, dia tetap penyebutnya 5. Sekarang kita kali dulu 3 dikali 5, betul 15 ditambah 2 tetap, terus penyebutnya ini tetap 5. Sekarang 15 tambah 2, betul 17/5. Ini adalah pecahan biasa. Begitulah caranya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Sekarang kalian perlu mengasah otak kalian bagaimana caranya mengerjakan soal yang belum saya jelaskan tuntas. Sebenarnya seperti ini, kalau kalian paham, ada soal nanti, belum dijelaskan sama Pak Guru. Sebenarnya itu sudah, cuman kalian tinggal pahami, kira-kira saya mau apa ya ini soal. Setelah dilihat, ternyata saya mau ubah dulu ini. Pernah diajar sama Pak Guru, ubah ke sini dulu. Setelah itu ubah lagi ke sini. Begitulah caranya menyelesaikan soal. Ingat, jangan asal apa ya, kalau lihat soal langsung tidak tahu susahnya. Sebenarnya itu tidak susah kalau kalian pahami dulu soalnya. Jangan bilang susahnya soalnya. Tidak, sebenarnya itu semua mudah. Oke? Jangan pernah mengeluarkan kata-kata susah untuk semua mata pelajaran, terutama matematika, karena matematika itu adalah the king of science, raja dari semua pelajaran. Cukup sekian hari ini, sampai jumpa, kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Serasa cukup sekian. Kalau kurang paham, silakan ulang-ulang video saya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat